Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, guru kita, orang tua kita dari Ciater. Beliau Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas, Mudir Ma'had Pimpinan Pondok Pesantren Ainur Rahmah di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, malam ini kerahuan beliau, mudah-mudahan kedatangan beliau mendatangkan barokah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang kami hormati Bapak Kapolsek Karawaci, Bapak Kompol Taufan beserta Kaptipas Bapak Jayeng, alhamdulillah hadir dengan kita di majlis ini. Mudah-mudahan beliau-beliau ini tetap istiqomah dan Allah berikan kekuatan dalam menjalankan amanah-amanahnya. Bapak-bapak hadirin jamaah majlis zikir Nabi Arba'in rahimakumullah. Sebelum kita memulai zikir dan salawat, marilah sama-sama kita mendengarkan mau'izah hasanah dan juga tausiah yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana bidinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila baratul kiram. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sudah lama saya tidak bersilaturahmi kepada majelis Arba'in Nariyah, majelis Nariyah Arba'in. Kangen rasanya. Yang kedua juga ya lama juga nggak ketemu dengan Abah ya. Niat dari rumah tadi Ba'da ngajar di Balaraja, saya langsung kemari. Jadi yang pertama silaturahmi baik ke Abah dan kepada jamaah. Alhamdulillah, saya lihat masih wajah lamanya masih banyak ya. Kalau ada wajah yang baru gitu. Kebetulan juga malam ini majlis taklim kita dihadiri oleh Bapak Kapolsek baru. Siapa namanya Kompol apa nih? Kompol Topan. Pak Kompol itu lebih
ngompol Pak. Kompol itu komisaris polisi bro. Ya. Kalau apa AKP itu nggak disebut kompol, ajun komisaris polisi. Kalau komisaris polisi dikompolin disebutnya kompol. Kayaknya baru Pak ya, baru datang ke sini Pak ya. Baru berapa bulan? Bapak? 5 bulan alhamdulillah. Mudah-mudahan betah. Amin. Ya. Saya barangkali pada malam ini nggak berbentuk tausiah ya. Di sini mah yang guru kita juga kiai. Yang hadirnya juga masya Allah banyak ustadz ya. Dan jangan ustadz. Ya banyak. Jadi kita ingin berbicara dari hati ke hati tentang situasi kondisi menjelang pemilu. Saya merasa bertanggung jawab karena saya bagian dari bangsa dan rakyat Indonesia. Dan kebetulan saya punya posisi strategis. Saya ini adalah mitranya aparatur pemerintah. Kenapa? Karena saya di Majelis Ulama Tangerang Selatan itu wajib Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pertimbangan ini bersatunya dengan Pak Wali Kota. Jadi Wali Kota itu termasuk di dalamnya. Kemudian di NU saya Mustasar Tangerang Selatan. Dia mengayomi atau memerintahkan baik Suriah maupun Tanzania kalau ada hal-hal yang sangat mendesak. Itu yang nyuruh saya suruh pertemuan apa gitu dengan tim, tentunya punya saya sendiri. Ada Mustasar itu bukan satu orang, saya hanya roisnya aja, rois Mustasar. Dan banyak kemudian dengan posisi seperti itu masyarakat yang bertanya, apalagi sekarang ini yang lagi marak ini kan masalah zaitun, ya, pondok pesantren Al-Zaitun. Ini juga akan membawa dampak ya, kalau kita tidak mensikapinya dengan kearifan. Makanya saya bersyukur ketika kemudian Pak Gubernur Jawa Barat dengan majelis ulamanya dan dengan aparat pemerintah setempat mengambil tindakan cepat yang kemudian mengejutkan pusat, sampai akhirnya pusat ini didorong oleh Jawa Barat dan kemudian sampai ke Polhukam ya, Pak Mahfud MD, yang kemudian polisi pusat kemudian memberikan atensi. Juga ada laporan dari Bapak dan bukti-bukti nyata dan segera dipanggil. Dan ternyata laporan tersebut sekarang dengan pemanggilan yang kemarin datang dari penyelidikan sekarang sudah nyampe kepada tingkat penyelidikan. Jadi cepat. So, kalau dibiarkan berlalu bahaya ya. Karena tahun politik ini udah mulai dari sekarang udah mulai hangat-hangat. Ya, hangat-hangat kuku gitu ya. Hangat-hangat tahun ini hangat-hangat ya ayam ya gitu ya. Jangan sampai kita terjebak.
Karena selalu saya perhatikannya ini adalah konspirasi tinggi-tinggi. Siapa yang ada di balik semua ini kita nggak tahu. Jadi jangan sampai kita semuanya jadi kambing hitam. Alhamdulillah kita dari. Kemudian yang kedua kemarin sempat viral ada seorang kiai muda yang bicara membingungkan masalah asam. Jadi sebenarnya kalau bicara Nabi Muhammad itu sampai kemarin itu udah 5 kejadian yang nyaris hampir sama. Makanya bagi saya itu gak kaget gitu. Yang pertama, Nabi Muhammad begitu diangkat menjadi Rasul, ada orang yang menganggap Nabi Muhammad Nabi palsu. Itu aja udah jelas. Jadi kalau disebut zuriyah palsu, iya. Artinya sesuatu yang bukan yang baru. Dulu aja Nabi Muhammad jadi bilang wajib Nabi palsu, apalagi turunannya gitu ya. Dan itu artinya nggak aneh juga. Itu yang pertama. Sampai Allah menjawab di dalam surat Yasin, innaka laminal mursalin. Ini jawabannya. Karena nanti dibilang dia bukan nabi, dia anak yatim, dia orang yang akan belajar, ya orang susah. Atau dia menjadi seorang rasul. Maka Allah menjawab di surat Yasin, innaka laminal mursalin. Ini pakai taukid lagi ya. Innaka sesungguhnya engkau. Dan kalimatnya ini mufrad terus kepada Nabi Muhammad. Dan pakai lam lagi. Walaupun lamnya lam tiada, tapi ini menjadikan kekuatan tersendiri dari kalimat-kalimat itu. Benar-benar kau itu soal Rasul. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa Nabi Muhammad bukan Rasul, dijawab oleh Allah, kau bukan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, karena anaknya Nabi Muhammad ini yang laki-laki meninggal, ada yang namanya Abdullah, Ibrahim, Qasim meninggal. Kemudian Ummu Kalsum, Ruqayyah kawin dengan Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Zainab kawin dengan anaknya Abu Lahab. Walaupun sudah masuk Islam, tapi kemudian yang hidup sampai Nabi Muhammad meninggal itu masih ada yang namanya Sayyidatina Fatimah Zahra. Karena yang tertinggal anak perempuan, dikatain lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi yang mandul, gak bakal punya keturunan. Karena anak yang panjang umurnya anak perempuan. Dia ngomong ini orang Islam sih Pak, bukan orang kafir nih. Kalau masalah Nabi Muhammad gak punya keturunan, gak bakal punya keturunan. Nabi Muhammadnya masih ada. Dan anak-anak yang ngomongin Nabi Muhammad gak punya keturunan, sahabat-sahabat Nabi itu. Saya meneliti itu. Jadi sampai Allah turunkan ayat juga kepada Nabi Muhammad. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya yang menyebutkan jika tidak punya anak, tidak punya keturunan, dialah yang nanti akan putus keturunannya, gitu ya. Nabi Muhammad aja udah dibilang gak bakal punya keturunan, dan Nabi Muhammad itu masih hidup. Ya. Karena Allah yang menjawab begitu, maka Nabi Muhammad mengatakan nasab manusia anak Adam itu dari bapaknya.
sementara nasab anak dan cucuku dari ibu, yaitu Sayyidatina Fatimah Zahra, gitu ya. Yang ketiga nih, itu Nabi Muhammad masih hidup. Ketika terjadi perang Karbala, ini ketiga. Ketika terjadi perang Karbala, ini ya, ketiga nih ya, antara pasukan Imam Husain dengan pasukan Yazid bin Muawiyah. Rombongan Imam Husain ini cucunya Nabi, anak daripada Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia udah punya istri dan punya anak. Dia berangkat atas permintaan orang Irak untuk menggantikan kepemimpinan Yazid dengan Imam Husain. Tapi sampai di sana diperangi, dan jangan tahu cerita perangnya ya, karena dua pasukan ini masing-masing menyebutkan Allahu Akbar ya. Nah ini menjadi fitnah yang luar biasa, karena rombongan Yazid Allahu Akbar memerangi cucu Nabi, kemudian cucu Nabi juga menyebutkan Allahu Akbar. Terjadi perang yang tidak seimbang, banyak di kalangan yang dibawa oleh Imam Husain, termasuk Imam Husain, meninggal. Sampai anak Imam Husain itu yang satu meninggal, namanya Ali Al-Akbar. Nah yang kedua ini selamat karena lagi dalam keadaan sakit, namanya Ali Zainal Abidin. Dibawa ke Madinah oleh bibinya yang bernama Zainal. Setelah ke Madinah, jadi rumor yang sangat tidak enak didengar bahwa turunan Nabi habis, sudah terbunuh semua di Karbala. Ini udah yang ketiga ya, ada yang ketiga. Bayangin coba, turunan Nabi habis karena udah meninggal semua di Karbala. Padahal ada Ali Zainal Abidin, ya, gitu. Nah, turunan Ali Zainal Abidin ini Ja'far As-Shadiq, kemudian Muhammad Najib, Ali Al-Quraidi, Ali Al-Quraidi, Muhammad Najib, kemudian Isa An-Najib, semuanya gitu. Belum sampai Ubaidillah ya, belum sampai Ubaidillah. Nah ini membawa konsep dakwah Islam yang dilakukan oleh mereka mengikuti dakwah Islam yang pernah dilakukan oleh datuknya beliau, yaitu baginda dan kita Muhammad SAW, murni gitu. Karena imam yang tadi ini, Imam Ali Zainal Abidin itu sampai kepada turunannya Isa Ar-Rumi ini membawa gaya Nabi, dan ketika terjadi pembunuhan terhadap Imam Ali bin Abi Thalib, ayahnya daripada Imam Husain, terjadi pembunuhan terhadap Imam Husain, itu ada yang mengaku yang menjadi tentara daripada pembelanya Imam Ali, mengaku dirinya adalah Syiah. Ngaku mereka pembela Imam Ali, katanya ngakunya Syiah saat itu. Sampai akhirnya Ali Zainal Abidin, anaknya, sampai kepada Isa Ar-Rumi terkena fitnah bahwa mereka adalah guru-guru Syiah.
Nah, guru-guru Syiah ini pada dibunuh, mau diperang. Jadi Syiah itu ribut dengan Sunni, jadi mau diperang. Akhirnya Isa Ar-Rumi punya anak yang namanya Ahmad untuk menyelamatkan nih zuriyah Rasul, pindah dari Irak ke Yaman. Maka disebutnya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir, Ahmad yang hijrah ke Madinah. Jadi yang udah keempat, Ahlul Bait dituding sebagai Syiah. Padahal penyebar pemahaman Syiah terhadap sebagian yang mendukung perjuangan keluarga Nabi adalah orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Inilah yang menjadikan cikal bakal pecahnya umat Islam saat itu menjadi 3 golongan. Ada Khawarij, ada Tentara Ali, ada Syiah. Ya gitu ya. Gitu. Jadi ada 3 kelompok. Nah, jadi Isa Ahmad Al-Muhajir ini pindah ke Yaman. Diterima dakwahnya sampai dia banyak punya anak, termasuk salah satu anaknya bernama Abdullah. Jadi anaknya menyebar lagi, salah satu anaknya namanya Abdullah. Nah, anak-anaknya Abdullah ini dia orang ahli ibadah. Ketika dia ingat dengan nama Abdullah, dia malu. Sebutan Abdullah dia malu, dia menyandang nama Abdullah itu malu. Semestinya dia bilang kalau Abdullah itu adalah seorang hamba Allah yang betul-betul membuktikan dirinya hamba Allah. Dan dia merasa saya ini kayaknya belum jadi hamba Allah yang baik. Dia ganti namanya sendiri yang namanya Abdullah menjadi Ubaidillah. Jadi Abdullah dan Ubaidillah itu nama satu orang. Dan orang Arab itu bikin nama laqab udah jelas, banyak. Ya. Turunan Nabi itu dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim itu kan. Soalnya ada Wasmu'u, Yahmu'u, Wasmu'u itu nama-nama apa namanya? Kalau kita baca di kitab Berjanji itu nama-nama laqab. Seperti Kilab itu juga bukan nama asli. Ya. Gitu ya, itu bukan nama asli. Kilab itu adalah nama julukan karena beliau itu dulu pedagang dan peternak anjing buruan. Dulu kan orang-orang Arab senangnya berburu, bawa tombak sama bawa anjing. Jadi anjing buruan yang dijual sama Imurah kalau nggak salah. Buruh yang nama aslinya itu apa namanya, anjing buruannya bagus-bagus sampai dikenal tuh tulisannya terus ke Tuan Kilab gitu. Jadi orang yang ahli dalam bidang anjing pemburuan, anjing buruan. Jadi bukannya namanya anjing, nama masa pakai Nabi namanya anjing, bukan ya gitu ya. Jadi ketika nama Abdullah diganti sama dia Ubaidillah, maksudnya orang yang sedang berusaha untuk menjadi hamba Allah. Ubaidillah. Nah, udah berapa tuh? Udah 4 tadi ya. Nah, kelima ini ujung juga di abad ke-20 ini ada yang menceritakan Kiai muda bahwa Ubaidillah itu bukan anaknya Ahmad Al-Muhajir. Sehingga zuriyah Rasul semuanya putus. Ya, paham Pak? Nah, sementara ini ada hadis dari Nabi
kullu nasabi wa sababi bani adam munqati illa sababi wa nasabi. Semua nasab dan sababnya dari turunan Adam putus kecuali nasabku dan sababku. La munqati, tidak akan putus hatta tarida ilayya fil haud, sehingga akan bertemu dia nanti di surga. Terbantahkanlah orang yang mengatakan Ubaidillah bukan anak Al-Muhajir. Kemudian baru begitu berarti sekarang Habaib sudah tidak ada, diterbantahkan. Sedangkan Habib adalah Zuriyah Rasul. Sedangkan Nabi mengatakan Zuriyahku tidak akan putus sampai ketemu dengan aku nanti di surga. Maka dia terjebak dengan lagi-lagi saya nggak tahu di belakang dia ini siapa. Ini balik lagi adalah konspirasi juga kayaknya. Karena udah lama Pak kita nggak dengar kayak begitu. Ini mah istilahnya hujan ujung-ujungan, hujan dua angin gitu. Udah kamari gitu maksudnya gitu ya. Dan dia juga menyebutkan bahwa yang disebut Zuriyah Rasul itu Wali Songo. Wali Songo yang disebut Zuriyah Rasul dari Jawa Barat sambungannya kepada Ubaidillah. Habib Abdullah bin Al-Haddad sambungannya kepada Ubaidillah. Habib Abdurrahman ayahnya Habib Umar Sohibur Rotib Al-Atas yang bisa baca Rasulnya sambungannya ke Ubaidillah. Nah sekarang dia mengatakan saya adalah turunannya keluarga Wali Songo. Tapi dia menyatakan bahwa Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jadi kan anomali nih Pak. Ya, tahu nggak anomali? Bertolak belakang dengan pandangannya dia sendiri. Cuman memang saat itu orang terkejut karena dia menyebutkannya di podium dengan begitu semangat tinggi dan katanya ilmiah karena dia punya kitabnya segala macam. Nah sekali lagi Pak, hati-hati. Jadi Nabi memang sudah mensinyalir tak semua ini akan terjadi. Kalau zaman aku hidup, nanti akan ada yang mengatakan aku bukan Nabi. Setelah aku meninggal nanti akan ada yang mengaku Nabi. Setelah nanti dunia dengan kiamat nanti akan ada yang mengatakan orang pintar bahwa tidak ada Zuriyah Nabi. Nah sekarang yang kita ngalami nih, yang sekarang kita alami. Dan sekarang kita seperti itu. Karena ini terbantahkan. Untung gak ada yang bisa jawab kepada dia, gak ada yang ngomong. Kalau ada yang ngomong sama dia, kalau begitu Habib Abdullah bin Al-Haddad, pengarang kitab Tasawuf Diniyah wal Masalah Islamiyah, bukan turunan Nabi dong. Kan ini kalau Muhajir, gitu kan? Kalau begitu Habib Abdullah bin Husain, pengarang kitab. Halo, Assalamualaikum. Abah lagi di Tangerang lagi lihat bentar lagi pengajian jadi apa ada Saudi. Kenapa? Maaf ya. Jadi kalau saya menganggap ini adalah fitnah besar untuk semua umat Islam. Dan bagi saya ini bukan hal yang baru. Karena yang mengatakan nabi-nabi palsu itu masih keluarganya beliau, orang-orang yang kafir. Tapi yang kemudian menyebutkan nabi tidak punya turunan itu orang Islam. Kemudian yang mengatakan bahwa turunan nabi putus itu orang Islam. Dan sekarang yang mengatakan bahwa Ubaidillah bukan anak Ahmad Al-Muhajir sehingga para habaib semua putus hubungannya jadi bukan Habib lagi, termasuk Habib Abdullah, Habib Umar semuanya ulama-ulama yang kitabnya kita baca di sini, termasuk juga Syekh Yasin Al-Fajani, ulama besar yang diakui keulamaannya oleh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, orang Padang. Kalau begitu beliau juga bukan Zuriyah Rasul, padahal jelas ya
Syekh Yasin bin Yahya Al-Badani Al-Husaini. Al-Husaini dari Imam Husain, dan nyambungnya Imam Husain dari Ubaidillah Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ya. Kemudian siapa lagi yang kuatnya nyambungnya ke Ubaidillah? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tuh. Ayahnya Ki Wahid Hasyim. Ya. Kemudian kakeknya Gus ke Ubaidillah, Pak. Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi kalau ditanya Habib marah enggak? Habib kesel enggak? Enggak, cuma bisa ketawa aja gitu. Karena emang ini udah disinyalir. Sebab kalau kita layani, ini jadi ribut lagi, pecah lagi umat Islam. Nah ini jadi saya berharap yang seperti ini udahlah, kalau memang kita belum ngerti, karena kita dari dulunya didengerin amat dengerin karek kiai, Habib itu turunan Nabi, Habib itu duriah Nabi, ya udah deh ikuti dulu aja sejak itu. Karena mereka kan orang pada tua-tua, ulama-ulama tua. Nah sekarang ada ulama muda yang kayak begini yang menggebu-gebu dengan membawa ini, berarti kan dia juga nggak terima dengan ulama-ulama dia yang dulu, ya kan? Berarti dia sudah mulai meledekin ulama-ulama yang dulu, cuman gak ngomong aja dia ulama-ulama bahasa macam bodoh, aing dia pinter seakan-akan tuh bisa ente ngomong gitu doang berenang tuh aing buka kitabnya. Jadi ulama bahasa buka kitabnya seakan-akan seperti itu kan. Karena kan udah berapa abad tuh, berapa abad tiba-tiba ada yang begitu. Tapi memang ini udah disinyalir bahwa nanti kalau dunia udah sampai kiamat pasti ada yang mengatakan bahwa tidak ada turunan Nabi. Muhammadiyah nggak percaya dengan turunan Nabi, duriah Nabi nggak percaya. Tapi kenapa kita nggak ributin? Karena dia nggak ribut. Kita biasa bergaul sama dia. Ya kan? Persis nggak percaya bilang dulu kata Persis inna akramakum indallahi atqakum, percaya. Wahabi nggak percaya. Ada duriah Nabi nggak percaya. Nabi punya mujizat aja nggak percaya. Gitu. Nabi punya syafaat aja nggak percaya. Wah gitu. Tapi kita nggak ribut. Nah ini yang ujung-ujungkan dia satu pengurus NU, kedua orang Banten, ketiga mengaku turunan Wali Songo, cari Hidayatullah, ujung-ujungnya dia mengatakan habaib putus turunannya. Jadi ada apa? Itu pertanyaannya. Nah saya sampaikan ini, kalau kita nggak ngerti, jangan terjebak dengan orang yang berbicara seperti itu. Memang ulama terbagi dua, ada ulama benar, ada ulama